Halo Sobat DC, kembali lagi di acara Bincang Bencana bersama saya Abdurrahman Heriza. Kali ini saya bersama rekan-rekan berada di Sekretariat Rapi. Nah, sudah bersama kami narasumber kita, Pak. Saya Haris, saya Juliet Julu 9 India November Delta, Mas. Saya alhamdulillah dipercaya oleh pimpinan memegang di Ketua 2 Rapi Nasional di bidang hubungan antar lembaga dan program kerja. Oh, berarti Pak Haris ini hubungan humasnya kayak gitu ya Pak ya? Kurang lebih ada di dalamnya bagian itu salah satunya. Oke. Ya. Ini saya menarik nih Pak, sebelum kita ke pembicaraan intinya, Rapi itu apa sih Pak? Ya, banyak orang memang sedikit agak terkecoh dengan Rapi. Ada Rapi film ini, ternyata bukan ini. Rapi radio antar penduduk Indonesia, radio komunikasi dalam hal ini. Karena radio pun teman-teman di luar itu kadang-kadang mempresentasikan bahwa radio seperti siaran swasta niaga, broadcast. Oh, seperti broadcast. Ya, tapi ini bukan radio komunikasi. Teman-teman suka melihat mungkin bapak polisi yang di perjalanan yang menggunakan HT, yang komunikasinya di jalan pakai HT, kemudian ada di mobil-mobil juga ada rig namanya, dan itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau polisi koordinasi di jalan, ada lagi nanti di satu perusahaan mungkin dipergunakan oleh penjaga atau security-nya barangkali. Nah, kami lebih kepada masyarakat yang membutuhkan pada saat bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, atau sebetulnya di awal sekali dulu ini radio komunikasi ini untuk silaturahmi. Oh, ajang-ajang silaturahmi awalnya. Ya, di era tahun 80 sebelumnya itu kan Pak Edi Nalapraya, yang beliau pernah menjabat sebagai wakil gubernur, lupa saya Pak Mayor. Tapi ya memang awalnya Rapi untuk kegiatan silaturahmi, terus berkembang jadi gerakan kemanusiaan ya Pak ya. Siap. Ini menarik Pak. Kita tahu kan di dalam dunia kebencanaan itu komunikasi seperti telepon, HP itu terputus. Nah itu radio bagaimana perannya di sana Pak? Peran radio seperti yang teman-teman bisa saksikan salah satunya di Cianjur yang baru-baru ini meningkat ke wilayah di Sumatera Barat kemarin yang di Tanah Datar, di Agam dan di Padang Panjang. Persisnya kami berada di agak berlama-lama di Tanah Datar, tidak ada link internet di sana. Tidak ada link, karena internetnya ada atau BTS tidak ada, handphone tidak bisa. Dan koordinasi itu bisa dikomunikasikan melalui radio komunikasi rig namanya, dengan frekuensi VHF. Oh, VHF ya, vertikal, frekuensi vertikal. Kemudian dari titik bencana menuju titik posko yang kondisinya aman. Artinya BTS ada, sehingga itu bisa diteruskan berita ini melalui telepon ke tempat-tempat lain. Yang penting dari tempat bencana tidak ada. Jadi dari tempat bencana yang nggak ada komunikasi internet atau telepon, nah itu pakai radio. Ya, sampai ke titik di mana sinyal HP itu ada. Ada. Dan ini radius HT atau rig ini bisa berjarak puluhan kilometer, dan itu menggunakan alat bantu radio pancar ulang, repeater, dipancar ulangkan oleh satu alat radio yang disimpan di atas bukit gunung, sehingga itu bisa memancar ke beberapa ratus kilometer di wilayah-wilayah tertentu. Oh kan, berarti Rapi ini fokus ke bantuan komunikasi ya Pak ketika terjadi bencana? Ya, tupoksinya memang kami kan organisasi break-breakan ngomong Pak ya. Oh. Tapi seiring waktu berjalan, ternyata banyak teman-teman yang peduli kebencanaan. Ada yang membantu evakuasi, ada yang membantu pendistribusian, ada yang membantu sampai layanan dukungan psikososial atau lebih ke trauma healing lah. Oh, berarti nggak hanya bantuan radio komunikasi aja, tapi juga ke mulai sekarang merambah, karena memang hal-hal tersebut kan sudah ada ahlinya di pemerintah seperti BNPB, Tagana, Kemensos, ada Basarnas, kemudian
ada organisasi-organisasi lain juga yang kita kerjasama baik relawan. Ini menarik Pak. Kalau misalnya tadi di tanggap darurat itu rapi dia melakukan kerja-kerja bantuan komunikasi ya, termasuk PF, mungkin bantuan psikologi juga ada, bantuan logistik juga ada. Sebagai bantuan komunikasi gitu. Kita tahu kan ada tiga fase ya di dunia kebencana, ada pra bencana, ada tanggap darurat, sama pasca. Nah ini Rapi ini di pasca bencana atau di pra bencana itu ngapain? Di pra bencana dulu deh Pak. Kita ngomong pra bencana. Kebetulan kami ada MOU dengan BNPB Pak, dengan Basarnas, dengan Kemensos. Nah kami suka diundang oleh stakeholder itu karena ada MOU ini. Jadi kami mendapatkan ilmu penerapan bagaimana cara mengatasi mitigasi bencana, menghindari bencana-bencana ini, meskipun skalanya berbeda lah kami karena organisasi sosial, ilmunya ya terbatas yang kami diterima. Tapi pada saat pra bencana kami bisa sosialisasi dengan teman-teman di daerah, karena kami ada di beberapa daerah dari Aceh sampai Papua, semua Rapi ada Pak. Cuma memang daerah wilayah tertentu yang masih jarang sekali ya, karena tidak sama dengan Pulau Jawa ya Pak. Nah untuk pra bencana kami suka memberikan kepada teman-teman di Pramuka. Oh, pramuka, ya. Pelatihan radio. Ya bimbingan kayak gitu, tapi memang belum intens karena kan baru mencoba masuk ke sana. Terus ada Karang Taruna juga. Anak sekolah juga kami akan mencoba untuk memperkenalkan radio komunikasi. Tapi sebelum radio komunikasi dikenalkan, tapi kita memberikan terusan ilmu yang dari BNPB dan Basarnas ini, bagaimana cara mitigasi kalau ada bencana, kemana nih larinya, terus posisi tangannya bagaimana. Itu kan panduannya sudah jelas, ada buku sakunya yang dari BNPB atau Basarnas atau dari Kemensos juga ada. Nah kami sadur, kami sampaikan sebisa kami mampu supaya ini bisa tersosialisasikan ke warga-warga. Itu pra bencananya. Pra bencana. Sebagai organisasi yang berfokus kepada komunikasi tadi, apakah di pra bencana atau di saat mitigasi bencana itu Rapi memiliki program nggak Pak? Misalnya kayak melatih masyarakat desa untuk menggunakan radio ketika saat bencana, gitu. Ada nggak? Untuk sementara ini belum, karena kami kan dalam setiap pergerakan pelatihan itu membutuhkan biaya juga. Kadang-kadang kami mendapatkan kesulitan untuk biaya melakukan program itu, tapi pada saat-saat tertentu kami juga suka memberikan, hanya temponya agak jarang gitu Pak. Menarik nih. Kalau di tanggap daruratnya kan tadi Bapak udah cerita ya, bantuan komunikasi di wilayah yang terputus, nggak ada sinyal. Waktu di paskanya, Rapi teman-teman Rapi biasanya ngapain? Oke. Di pasca bencana tidak semua juga ini, kami tetap melakukan inovasi program kerja. Saat bencana itu pemulihan. Nah, lihat ada bencana, misalkan ini ada warga yang rumahnya rusak, kemudian dia sudah tidak punya lagi. Artinya Rapi bisa melihat, Rapi bisa melakukan asesmen Pak. Asesmen, dan di sana kami mencoba, Bapak sebelum bencana bagaimana kehidupan seharian? Oh saya jualan bakso misalkan. Karena bencana rumah saya hancur, usaha saya bakso saya habis. Ya sekarang saya tidak bisa apa-apa. Nah ini pasca bencana ini Rapi juga akan mencoba membantu dalam hal ini. Kementerian Sosial ada program di sana. Nah semua kita asesmen, cerita-cerita keluh kesah dia kita catat. Kemudian Rapi sebagai organisasi yang memperpanjang tangan informasi warga yang kiranya belum terdata juga sama pemerintah, karena cakupannya luas, pemerintah juga dengan sumber daya manusianya yang tidak terlalu banyak. Kebetulan Rapi sampai di pelosok ada melihat, ya sudah kita lakukan. Oke, jadi Rapi itu nggak hanya radio aja, bantuan komunikasi aja, tapi juga sampai kayak ke psikologi first aid, terus juga ke asesmen. Nah itu kami dalam proses belajar lah. Sebagai ahlinya mungkin ada yang lebih ahli lagi.
untuk penanganan sementara ya, bisa dibilang sebagai layanan dukungan psikososial pada saat orang sedang bencana, nangis, anaknya sakit, kita mohon maaf, kenapa? Anak saya begini, itu kan traumatisnya bisa terobati dengan keluh kesahnya ya. Bagian yang sederhana aja seperti itu. Ada nggak Pak cerita-cerita unik khususnya karena Rapi itu dia bantuan komunikasi, saya coba persempit fokus link kita, pembahasan kita. Ada nggak hal-hal menarik ketika khususnya fase tangga darurat ya? Ada cerita-cerita unik nggak Rapi ketika Bapak sedang bertugas di kebencanaan? Buat kami bukan unik ya, cuma tersentuh aja. Pada saat bencana terjadi, rumah ambruk di satu titik perkampungan dan di sana terlihat warga yang habis luluh lantah. Itu satu. Yang kedua, lanjut usia yang usianya sudah hampir 80 sampai 90 tahun. Ini ada di tanah datar. Kemarin kami menghadapinya dengan teman-teman Rapi di Sumatera Barat. Kakek sepuh ini tidak mau keluar dari rumahnya, padahal ini area bahaya. Nah, disitulah kami melakukan asesmen dan kami karena ilmunya belum banyak, asesmen ini kita sampaikanlah ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial. Tapi tetap pakai radio tuh ngirim itu. Radio sebagai koordinasi aja karena masuk ke area yang cukup rawan, kita tetap bawa. Oh, jadi tetap menggunakan radio ya, bantuan apa namanya? Jadi asesmen koordinasinya tetap pakai radio. Wah, mantap sekali. Karena memang semua juga kalau kembali ke awal Rapi berdiri, ini organisasi hobi kan, gitu. Hobi, orang silaturahmi, ternyata waktu berkembang terus dan banyak yang minat dengan Rapi, ternyata di dalam anggota Rapi ini ada yang ahli kebencanaan, ada ahli dokter, tukang parkir di sini ada anggota Rapi juga. kita merata gitu. Nah, jadi itulah yang dari berbagai elemen masyarakat. Dari berbagai elemen masyarakat. Ini saya menarik sekali. Mungkin Pak ada cerita nggak Pak terkait kesulitan-kesulitan Bapak ketika melakukan bantuan komunikasi di tempat kebencanaan? Halangannya seperti apa? Oke, sebetulnya lebih kepada fasilitas. Karena kami organisasi sosial, radio itu ya kami kan memang ada iuran mulai dari tingkat lokal, kecamatan, wilayah, kemudian ke daerah dan nasional ada iuran. Tapi kalau menyikapi program dengan pemerintah kebencanaan di sini, kadang-kadang kami juga kesulitan dengan aset radio yang sekarang lumayan cukup mahal. Meskipun kami bisa beli, bisa, tapi karena titiknya banyak, nah kami berharap ada bantuan lah dari pemerintah misalkan. Titik itu berpengaruh juga berarti Pak dalam bantuan komunikasi gitu. Iya. Misalnya di lembahan gitu. Makanya yang tadi di awal saya bilang, pada saat pertanyaan nanti BTS mati lumpuh, sinyal itu tidak ada. Nah, kami menggunakan radio pancar ulang yang ada di bukit gitu. Jadi dari bukit yang terendah memancarkan ke puncak gunung, nanti dipasang stasiun radio komunikasi, kemudian dipancar ulangkan ke daerah yang dimana BTS dan keadaan situasi lingkungannya normal gitu. Dan jaraknya ini beratus-ratus kilo kalau di daerah. Kalau jalannya tertutup berarti Bapak ngebopong radio tuh. Kita radio. Tidak terlalu berat kok Om. Artinya tapi tetap dibopong dengan dibopong, ya teman-temannya. Loh. Artinya kami juga dari nasional tidak bisa bekerja kalau tidak dibantu oleh daerah dan wilayah sama di lokal. Kerjasama inilah yang mungkin sumber daya manusianya beragam di Indonesia. Ada yang kepeduliannya tinggi karena memang yang tadi saya bilang, ini organisasi hobi di tengah jalan ternyata banyak ahli-ahli nih, ahli komunikasi juga ada gitu. Kurang lebih seperti itulah. Oke Pak, mungkin karena terakhir nih. Siap. Apa pesan-pesan Bapak kepada kami anak muda terkait radio komunikasi dan isu kebencanaan? Ada pesan-pesan Bapak? Mari kita sama-sama peduli terhadap lingkungan kita yang mulai yang sedikit aja. Teman-teman atau anak-anak muda yang ada di sekolah pada saat
bencana itu kan zaman sebelumnya itu mungkin sekarang juga masih berlaku. Ada bunyi, ada gempa, kita bunyi kentongan. Tong 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 tong. Nah, nanti kita masuk juga dengan program komunikasi nanti. Nah, nanti cari temen atau mungkin kita juga akan sosialisasi ke sekolah itu, nanti di security ada pengamanannya, di situ juga masuk anggota RAPI. Pada saat ada bencana, anak-anak sekolah ini bisa melakukan mitigasi atau melakukan pengamanannya kemana sambil memberitahu penjaga sekolah atau kepala sekolahnya. Itu kalau sekolah. Kalau berarti sudah membangun kesiapsiagaan ya? Siap, betul. Kurang lebih seperti itu. Mohon kerjasamanya karena kami juga anggota RAPI ini bukan pure dimegang radio melulu begini gitu. Orang kantoran juga. Ketua satu kami sebagai dosen di Lampung. Banyak yang kerjaan di kantor juga, tapi saya juga cukup bangga bisa menyisihkan waktunya untuk organisasi sosial. Khususnya untuk kegiatan kemanusiaannya, Pak. Semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak, terutama ya untuk orang-orang terdekat gitu. Itu aja. Terima kasih banyak, Om. Siap. Karena segmen kita itu sudah selesai, terima kasih banyak, Om. Sama-sama. Kita sudah berbincang-bincang. Kembali lagi, tunggukan Ada slogan video mungkin, kita. Slogan, ada slogan ada. tangguh, Pak. Habis ini kita Tangguh. habis bilang sobat DC tangguh tangguh tangguh. Apa itu? Sobat DC tangguh tangguh tangguh. Nah, nanti dilanjut. RAPI ada, RAPI bisa, RAPI terpercaya. Sobat DC, oke kita cek dulu ya, Pak ya. Sobat DC tangguh tangguh tangguh. RAPI ada, RAPI bisa, RAPI terpercaya. Terpercaya. Oke, tepuk tangan. Saksikan di Terima acara kasih. kami selanjutnya.